selamat datang di channel Tech Hobby. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur folder dari Laravel. Silahkan kalian buka terlebih dahulu project kalian sebelumnya ya. Silahkan buka yang pertama aja. Yang ini saya akan hapus. Mana. Di sini saya akan buka ini. Bebas kalian mau buka lewat terminal atau lewat Git Bash. Kalau di Windows 11 kan udah ada terminal ya. Di Windows 10 mungkin kalian harus menggunakan Git Bash ini. Ini buka projectnya. Sorry. Jadi kalian buka dulu projectnya. Kalau kalian buka di Visual Studio Code atau kode editor kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kan konsep dari Laravel ini yaitu MVC ya, kurang lebih ya. Nah, MVC kalau masalah. Kita cek di Google. Konsep dari Laravel atau arsitektur. Kita cek di apa? Situnya. Jadi kan Laravel ini kan framework ya. Nah, arsitekturnya itu apa gitu? Tapi kalau kita lihat di situ nih, Laravel itu menggunakan struktur MVC. Arsitekturnya itu MVC. Kurang lebih sama seperti apa namanya? Koordinator 3 lalu 4 sama lah intinya. Kalau yang Laravel ini lebih mirip ke CI 4, koordinator 4. Nah, untuk letak foldernya yang pertama di sini ada apps. Nah, di app ini ada beberapa folder lainnya. Di sini ada yang namanya console, ini berisi kernel ya. Lalu yang kedua ada exceptions. Exception ini untuk apa ya namanya? Untuk pengelolaan, kalau exception dulu yang tracket gitu kalau nggak salah ya, saya tidak terlalu pakai ini. Lalu untuk controllernya, kalau di Laravel itu ada di folder ini HTTP. Jadi bukan lagi di luar kontrolnya, jadi di dalam folder HTTP. Nah, di folder controller ini baru ada kontrolnya. Nah, ini adalah base dari kontrolnya. Ini usahakan jangan kalian hapus ya. Biarkan aja seperti ini. Jadi kan nanti kita ketika membuat controller akan mengextend controller ini, bukan mengextend ke base controller ini. Sebenarnya bisa ya, kalau nggak salah ya. Kita cek di Laravel. Kita masuk ke the basic controller. Nanti kita akan jelaskan di dia kan extendnya ke controller. Jadi kalau di Laravel itu kita bisa buatnya pakai artisan mix controller, nama controllernya apa, nanti akan dibuatkan otomatis seperti ini. Atau kalian juga bisa buat secara manual, jadi nggak perlu pakai artisan tersebut, bisa kalian ketik manual ini. Nah, kan di sini extendnya ke controller ya, maka di sini akan namespace-nya app atau controllers. Nah, ini namespace-nya apa ya? Pokoknya untuk identifikasi yang masalah ya. Saya juga kurang paham. Pokoknya namespace ini adalah folder ini file ini letaknya di sini di HTTP, dia add HTTP controllers itu lah. Lalu kan ini extend ke controller. Nah, extend ke controller ini. Jadi ini usahakan jangan dihapus ya. Bisa aja kalian extend ke base controller ini nggak masalah, tapi sebaiknya ke controller ini aja. Yang udah disediakan lah, udah bawaan dari Laravel. Lalu di sini ada yang namanya middleware. Nah, middleware ini adalah semacam bantuan lah. Fungsinya kita cari ya sini. Middleware nih.
digunakan untuk seperti filternya TTP request, lalu authentication untuk autentikasi, lalu ada banyak lah intinya. Bisa digunakan untuk kebutuhan autentikasi, filtering dan lain sebagainya lah. Ini kan banyak kan, ada verify, share token dan lain sebagainya. Lalu di sini ada di folder app, ini udah habis ya di HTTP. Nah, lalu modelnya ada di luar, ada di folder app, lalu folder models. Nah, kurang lebih sama di sini. User extends authenticable. Sebenarnya ini enggak extend authenticable ya, harusnya kita cari model. Kita search model. Ini kan kalau pakai EOM. Jadi kalau di Laravel itu ada EOM, jadi kalian nggak perlu buat function insert manual, jadi udah disediakan dari Laravelnya. Gimana ya? Model generated model. Nah, ini kalian bisa membuat modelnya dengan PHP Artisan ini, seperti ini, PHP Artisan Max model, nama modelnya apa. Lalu kalian migration ini, if you would like to generate a database migration when you generate model, can use migration. Jadi gimana ya konsepnya? Jadi kalau kalian tambahkan migration, nanti akan otomatis membuatkan database migration lah, bahwa model ini menggunakan migration tersebut. Lalu ada juga ini extend models. Nah, kalau ini kan authenticable. Nah ini nanti ini ya extendnya ke sini nih. Ini out user foundation bla 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 gitu lah. Jadi ini dari bawaan dari Laravel gitulah untuk fungsi autentikasinya. Kalian bisa buat seperti biasa menggunakan PHP Artisan tersebut, lalu nanti akan hasilnya seperti ini, class flag extend model. Dan isinya pun juga sama nanti. Misalnya kalian bisa tambahkan protected table sama dengan MacFlex dan seterusnya. Lalu ada juga protected primary key, jadi yang bisa dirubah, yang bisa diedit. Nah ini kan artikel ini merupakan namanya OP ya, object class ya. Jadi object class dari artikel ini dia akan menyu modalnya, dia akan mengambil object class tersebut. Lalu di dalam object class tersebut, kalau di Laravel itu ada yang namanya eloquence model bla 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 itu. Jadi create sini kita tidak buat lagi fungsi di object model tersebut, tapi sudah disediakan dari Laravel tersebut kalau intinya. Lalu ada yang namanya provides. Nah, ini untuk Bootstrap, ini adalah basicnya ya, basic untuk tampilan awal dari Laravel tuh, yang homepage tadi. Lalu di sini ada configs, ini ada protection, lalu ada URL-nya, terus dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa setting. Di sini ada outs untuk autentikasi kalau pakai dependensi dari outs UI itu ya, kalau nggak salah UI. Jadi nanti kalian bisa buat PHP Artisan max UI .2 out gitu ya. Di sini ada database. Nah, di sini kalau settingnya, di sini kita menggunakan environment ya. Nanti saya jelaskan ini environment itu apa. Kalian sebenarnya juga bisa ini kalian hapus lalu kalian isi manual, nggak masalah, sama aja. Nah ini kan kalau SQL, lalu ini ada SQLite, ada PKSQL, SQL SRF dan lain sebagainya, nanti bisa kalian tambahkan juga. Ini hashing, ini fungsi dari Laravel ini dan lain sebagainya. Ada mail, lalu ada view. Nah ini kan config ya. Nah ini jangan kalian rubah-rubah lah ini.
Lalu di sini ada database. Nah, factory ini fungsinya yaitu untuk apa? Kita akan cari tahu. Nah, ini kalau nggak salah ya untuk mengenerate sebuah apa ya namanya? Data dummy ke database lainnya. Nah, ini kan untuk user factory ya, untuk mengenerate data. Jadi bisa pakai kalau nggak salah Tinker fitur dari Laravel, ada Tinker gitu. Lalu di sini ada migration itu untuk jika kalian nggak membuat secara langsung di exam di server PHP admin database-nya, kalian bisa menggunakan ini. Jadi ini fungsinya yaitu untuk migration create user table. Dia akan membuat table users yang isinya ini string bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini create users, dia akan membuatkan tabel bernama users yang fieldnya atau apa yang namanya kolomnya, kan ini kalau saya nyebutnya fieldsnya itu ada name, email, verified add, password token, remember token, password, timestamp. Nah, timestamp ini jika kalian menggunakan ini, dia kan dibuatkan otomatis berupa field baru, 2 field ya, create add dan update add. Itulah intinya. Itu akan saya jelaskan untuk migration, untuk session post migration. Nah, ini database seeders ya. Ini kurang lebih sama kayak factory ini ya, kalau nggak salah. Coba kita cari lah bedanya seeders dan factory Laravel. Users factory 5, dia akan memberikan 5 data ya kalau nggak salah. Seperti inilah database seeders. Dia akan model, dia akan mengambil model dari siapa, lalu dia akan factory. Nah, factory ini ngambil dari sini kalau nggak salah ya, users factory ini. Factory create database seeders. Kita cek lagi ya, factory create ya. Jadi factory itu kayak gini lah intinya, isinya generate datanya. Jadi kalian bisa membuat data dummy di sini di seeders. Ini di seeders kan, di seeders. Nah, dia akan untuk mengirimkan ke database-nya, kalian tuliskan sini PHP artisan DB seeds. Nah, dia akan sending ke seeding ya, intinya seeding ke controller lah ini, ke database, data tersebut dikirim nanti. Seperti kayak gini. Untuk data dummy kan. Lalu yang kedua yaitu lalu selanjutnya ada di sini length. Nah, ini apa ya, destination, password, di untuk bantuan lah intinya, bantuan terus selanjutnya gitu. Ini jika out nanti kan pilot itu kriteria dan match out record. Jadi ada apa ya namanya, bantuan kalau kita menggunakan dari fitur yang ada di Laravel itu outs. Lalu publik ini yaitu folder yang nantinya kita isi dengan aset-aset yang ada di project kita. Jadi semua aset, misal image, JavaScript, vendors, fonts dan lain sebagainya, itu kalian taruh di sini di publics. Lalu untuk resource ini, nah ini juga sama, di sini ada ya, ada CSS dan lain sebagainya, ini kosong ya, sebagai contoh aja. Nah, di sini juga ada, kalau nggak salah ini diambil untuk ini ya, home. Tapi kalau saya semuanya taruh di apa namanya, di publics. Nah, itu anjuran dari Laravel. Jadi semuanya digunakan di public.
Nah, ini adalah viewsnya. Kalian mau buat viewsnya di sini, semua folder views kalian, file views kalian buatnya di sini. Nah, dan seterusnya yaitu ada roots. Nah, roots ini di sini yaitu seperti pada umumnya di Laravel itu kita menggunakan roots ya untuk mengakses sebuah website. Misal ini homes, ketika mengakses ini mengakses halaman utama kita coba jalankan kayak design start. Nah, ini kan halaman utama ya, halaman kalau gini ya nggak salah. Jadi dia akan diarahkan ke views dari welcome tersebut. Misal kita tuliskan buat ini, kita tulis basic, misal kita akan tuliskan pouch. Ini kita pakai function apa namanya lupa. Misal di sini akan lorang ya, akan lorang taruh di jadi ketika kita mengakses URL ini atau rute ini dengan cara menulisnya seperti ini, dia akan menampilkan halaman yang ada di function tersebut. Nah, function ini namanya apa? Kita cari ya, lupa saya namanya function. Kita masuk ke basic controller, routing. Nah, function closure. Nah, ini namanya function closure ya. Nah, nanti kalian bisa menggunakan ini memanggil kontrolernya, diarahkan lah intinya. Kalian konfigurasinya semuanya di sini untuk pengarahan URL-nya, roots-nya itu, alur dari cerita. Untuk storage ini saya kurang tahu ini fungsi apa. Lalu di sini ada test untuk testing atau test case. Ini disediakan oleh Laravel. Lalu di sini adalah vendor yang bawaan dari Laravel. Kalian juga bisa menginstal vendor tersebut di sini. Kalau kalian install aja melalui npm atau YAML, bisa kalian setting di sana. Lalu di sini ada env. Nah, env ini adalah konfigurasi utama ya. Konfigurasi utama seperti untuk database, kalian bisa konfigurasi di sini. Di sini ada DB connection ke MySQL, lalu VPS-nya, DB ports, DB database-nya itu apa namanya, lalu username, password. Lalu di sini ada juga untuk SMTP ya. Lalu ada SSK, pusher untuk fungsi pusher ya maksudnya. Lalu app URL-nya bisa kalian setting dan lain sebagainya. Ini semuanya di sini. Nah, ini untuk sampelnya. Lalu di sini ada git ignore. Jadi git ignore ini fungsinya kalau kalian upload project kalian di GitHub, nanti di yang ini nih tidak akan diupload itu nanti. Jadi dia akan diabaikan, tidak diupload ke GitHub. Junior artisan ini yang disediakan oleh Laravel tersebut. Di sini ada composer. Sebelah misalnya ini komposernya, namanya ini Laravel bahan sebagainya. Lalu di sini ada composer log. Lalu ada package JSON. Nah, di sini kalian bisa tambahkan, kalian ketika menginstal dependency, kalau nggak salah yang di pertama di sini atau di composer JSON ini. Salah. Udah, cuma itu tuh untuk struktur folder dari yang namanya Laravel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.